Perbedaan dalam internal agama dan etnis terkait juga dengan proses aktualisasi nilai-nilai di tengah berbagai tantangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya di Intervide ini, di kantor Intervide, sebuah lembaga dialog antar iman di Indonesia yang berdiri sejak tahun 91 di sini, di Banteng Utama 59 dan ini memang satu lembaga dialog antar iman pertama di Indonesia yang berbasis LSM. Jadi sekarang kami itu sudah 33 tahun, pas bulan Agustus. Nah, aktivitas kami itu dari awal sampai mungkin 20 tahun pertama lebih banyak di soal-soal perbedaan. Bagaimana kita menjembatani perbedaan, bagaimana perbedaan itu benar-benar bisa membangun sebuah kekuatan bersama. Jadi kita tidak menolak perbedaan, justru perbedaan itu harus tetap dipelihara, harus dirawat. Karena kita tahu semua bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk, bahkan kemajemukan itu merupakan kekuatan dasar dari bangsa Indonesia dan menjadi Indonesia karena dia majemuk. Bahkan kemajemukan itu merupakan kekuatan dasar dari bangsa Indonesia dan menjadi Indonesia karena dia majemuk. Bukan Indonesia kalau tidak majemuk. Nah, dalam perjalanan kita tidak hanya dalam rangka membangun dialog-dialog antar iman, ya. Nah, secara khusus kalau kita bicara misalnya climate change, kita tidak menyadari bahwa selama ini kita sudah sedang merusak alam. Secara tidak langsung ya, secara tidak langsung kita polusi, mulai polusi dengan kendaraan bermotor, tidak ada tanaman apapun di sekitar rumah, di kampung, apa semua kita tidak perhatikan itu. Padahal itu sangat penting dan sekarang ini kita bisa melihat akibatnya. Nah, karena itu Intervide mendorong bagaimana agama-agama. Misalnya tahun 2014 saya kira atau beberapa tahun lalu Sekolah Lintas Iman membahas soal itu. Kita berharap ini benar-benar agama-agama serius, bukan hanya misalnya Kristen. Sekarang yang mau dikembangkan itu Church Green Church. Tetapi seperti apa? Gedung gereja semuanya semen di sana. Hampir tidak ada pohon, tidak ada. Lihat jalan masuk ke gereja semen. Ya paling kalau ada pun menanam 1-2 pohon cemara. Mungkin atau sedikit rumput, tapi tidak benar-benar dalam rangka bagaimana kita bisa juga membantu bagaimana supaya proses climate change itu bisa menjadi bagian dari misi gereja. Jadi atau misi agama-agama bukan dalam rangka bagaimana orang-orang semakin beragama secara harfiah, membaca Alkitab, menghafal Alkitab, rajin ke gereja, begitu juga yang Muslim, rajin ke masjid, sholat 5 waktu, berpuasa, baca Al-Quran, atau Buddha, baca Tipitaka, dan seterusnya. Tidak, tetapi apa artinya itu? Karena di semua kitab suci pasti jelas itu dimuat ya, ada bahwa kita manusia harus menghargai alam.
tentang bagaimana merawat lingkungan. Bahkan di dalam syarat-syarat siapapun yang meyakini beliau sebagai Imam Mahdi atau Isa alaihissalam yang dijanjikan, itu ada 10 syarat, namanya 10 syarat baiat. Nah, di dalam 10 syarat baiat itu ada paling tidak 4, itu syarat keempat sama syarat ke-9 itu berhubungan dengan lingkungan sebenarnya. Misalkan tidak akan mendatangkan kesusahan apapun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya. Kemudian yang ke-9 akan selamanya menaruh belas kasihan terhadap makhluk Allah umumnya dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia. Kami ada tanah sedikit miliknya warga itu sampah kami yang basah ini tidak kita buang ke sampah umum, tempat pembuangan umum, melainkan buat galian tanah, lubang tanah itu kita cangkul, kemudian nanti kita timbun lagi dengan tanah. Ada 3 aspek di alam kecil atau diri kita sendiri itu yang tidak kita kendalikan. Salah satunya yang membuat kemudian sampah menumpuk adalah keserakahan. Ya, keserakahan diimbangi dan bercampur dengan ketidakbijaksanaan. Ini ya tidak artinya yang merugikan. Yang kedua, kaitannya adalah bagaimana kebijakan pemerintah itu sendiri. Sudah sendiri itu sebenarnya ada disebutnya sebagai dasar raja dharma. Ya, bagaimana menjadi pemimpin, termasuk juga bagaimana memerintah, bagaimana menjadi pemerintah itu. Salah satunya ya, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya pemerintah itu menyiapkan, mengantisipasi termasuk sampai bagaimana tidak diantisipasi, kemudian kebijakan mereka untuk mengatasi itu sebetulnya tidak juga ya, teologi kita enggak ya, mungkin jangan tahu penafsirannya, tapi kalau dari mulai penciptaan aja juga, kalau sudah baca penciptaan ya, bagaimana manusia itu kan diberi cita tertinggi, dia untuk apa? Semuanya diserahkan manusia untuk memelihara. Jadi manusia itu memang bukan hanya manusia dengan manusia, tapi hubungan dengan lingkungan jelas. Ya, makanya Gereja Ortodoks selalu menghargai lingkungan. Nah, patriark kita kan terkenal patriark green patriark. Ya, patriark yang concern terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini, ya, ini lingkungan bisa menjadi baik. Itu karena apa? Ya, kalau kita lihat dari itu dasarnya inkarnasi tadi juga. Kalau kita orang beriman, maka kita akan membuat semuanya menjadi bersih di depan. Agama Hindu itu ada tuntunan bagaimana kita menjaga alam semesta ini yang disebut dengan Tridhakarana. Saya kira pernah mendengar konsep Tridhakarana itu, di bagaimana kita menjaga hubungan yang relasi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan lingkungan. Hampir semua agama mengajarkan tentang pentingnya merawat dan menjaga ciptaan Tuhan. Dalam Islam, konsep khalifah atau pengelola bumi mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi dan isinya. Dalam Kristen, Kitab Kejadian menyatakan bahwa manusia diberikan tanggung jawab untuk memelihara bumi. Demikian juga dalam Hindu dan Buddha, ajaran tentang ahimsa atau tidak menyakiti dan keseimbangan alam sangat ditekankan. Umat beragama bisa bersatu dalam upaya kolektif untuk menjaga lingkungan. Krisis lingkungan juga mengajarkan tentang keterhubungan dan saling ketergantungan seluruh makhluk hidup. Dengan demikian, agama-agama bisa bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kerjasama lintas agama dalam menghadapi krisis lingkungan juga bisa menjadi contoh konkret dari perdamaian dan harmoni antar umat beragama. Ketika berbagai komunitas agama bersatu untuk tujuan mulia menjaga lingkungan,
Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Inisiatif bersama seperti gerakan penanam pohon, kampanye pengurangan sampah plastik, dan proyek konservasi dapat menjadi langkah nyata dalam membangun dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, krisis lingkungan bukan hanya sebuah tantangan, tetapi juga kesempatan bagi agama-agama untuk bersatu dalam upaya menjaga dan merawat bumi. Nilai-nilai etika dan spiritual yang dianut bersama bisa menjadi dasar kuat untuk kolaborasi yang berdampak besar bagi masa depan planet ini.